ونحيا في سعادة وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق، فهو وحده الذي للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق، عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، maka adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin telah memulai bagi kita di dalam ini bab, ya kan, di dalam apa ini asal yang ketujuh dengan firman Allah Subhanahu wa taala kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Dan setelah itu apa di fasal di dalam ini asal beliau menyebutkan akan darajat al-wara', ya kan, menyebutkan akan darajat wara'. Yang mana beliau menyebutkan bahwasanya darajat wara' itu ada 4 kemarin. Yalah. Ini apa sesuatu yang penting untuk kita pahami. Yang mana kata beliau kemarin apa derajat yang pertama itu adalah wara'nya wara'ul udul. Wara'nya orang-orang yang bersifat adalah. Ya kan, ketika seseorang itu bersifat wara' maka dia akan tetap disifatkan dengan sifat adalah. Dan ketika dia itu merusak akan ini kewara'an, maka dia sekarang dihitung tidak bersifat adalah lagi. Sekarang dia dihitung fasik. Ya kan? Adalah yaitu akan seperti yang biasa kita kenal di dalam ilmu hadis, kan ada yang namanya apa sifat adalah yang menjadikan apa itu hadis pada derajat hasan atau apa derajat sahih, pada derajat sahih dan derajat hasan. Ketika rawinya kata kita apa adalah ialah dia itu apa terhindar daripada kefasikan, dan dia apa terhindar daripada sesuatu yang merusak daripada adalahnya. Kan wara' adalah yang mana kemarin apa itu yaitu adalah wara' adalah itu yaitu sesuatu yang tetap oleh kefasikan ketika kita melanggar itu wara' adalah. Ketika kita langgar wara' adalah maka sekarang apa tetap pada seseorang yang namanya hukum fasik, dan hilang adalah dengan hilang kewara'an pada ini masalah. Apa itu maksudnya? Yaitu adalah sesuatu yang diharamkan oleh fatwanya ulama. Sesuatu yang sudah apa diharamkan oleh fatwa ulama, maka ini sekarang apa seandainya kita langgar ya sudah kita dihitung fasik dan kita dihitung apa kehilangan sifat adalah.
Ada derajat wara' yang lebih tinggi lagi. Wasaniyah sekarang yang kedua wara'us sholihin, wara'nya orang-orang yang saleh. Apa itu wara'nya orang-orang saleh? Wahwa, dan ia al-hadaru, yaitu adalah waspada. Amma, daripada sesuatu yatatarraqu, yang masuk ilaihi, kepadanya itu sesuatu, ihtimalu tahrim, kemungkinan haram. Ihtimalu tahrim, kemungkinan apa? Pengharaman. Kata kita ya ini ulama mengatakan gak haram, tapi ada kemungkinan haram. Yalah. Yatatarraq ilaihi ihtimalu tahrim, memasuki kepadanya oleh kemungkinan pengharaman. Tapi ya ulama ya secara zahir mereka apa menghukumkan yang gak haram. Tapi sebenarnya apa ya ada sesuatu ya lah. Sifat ulama ya ada ya apa kemungkinan untuk haram, tapi ya gak ulama memandang secara zahir ya secara zahir yang gak haram. Nah, wa in aftal mufti, dan sekalipun aftal mufti memfatwakan oleh mufti bihillihi, dengan kehalalannya itu sesuatu, binaan, kenapa mereka itu menghalalkannya? Binaan, membangun itu ala zahir, atas yang zahir, atas yang nampak. Sekarang secara nampak ya nggak bisa kita haramkan, ya kita bilang apa halal. Tapi ya ada sesuatu yang menjanggal ya kan pada itu perkara. Walaupun apa nggak haram, tapi kata ulama, maksud ulama apa? Ya ada sesuatu ya lah. Ada sesuatu yang sedikit menjanggal. Tapi yang nggak bisa diharamkan. Pengen diharamkan nggak bisa. Nah, kenapa? Ya karena sekarang ya dipegang atas zahir yang nggak haram. Ya, tapi ada kemungkinan haramnya di situ sebenarnya. Bahwa dan ia alladzi yang qala fihi, bersabda fihi padanya itu perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah olehmu ma yaribuka, sesuatu yang meragukan akan engkau. Tinggalkan sesuatu yang meragukan. Terus apa yang diambil? Ila, tuju kepada ma, sesuatu la yaribuka, yang tidak meragukan akan engkau. Yang meragukan tinggalkan. Ya kan, ambil apa? Sesuatu yang tidak meragukan akan engkau. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan akan apa yang meragukan akan engkau, menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan akan engkau. Ini sekarang perkara kata kita ya ragu-ragu nih, ya kan? Tapi sebenarnya ya nggak haram, tapi ya ada kemungkinan nih lah. Nah, tinggalkan aja. Ada aja yang lebih nyata halalnya. Ada yang lebih nyata apa? Lebih nyata bagusnya. Misalnya apa ya? Anggaplah misalnya lah. Anggap misalnya apa namanya itu lagi? Yang crepes itu apa? Crepes itu apa? Crepes bahasa kita apa? Kepiting, ya kan? Nah ya, ini kan ya sebagian kan apa yang seingat kita kan apa sebagian haram kan, ya kan? Tapi ya di kita kan nggak haram, ya kan? Seingat kita apa kalau kita kan nggak haram, tapi ya bagus dihindarkan, ya kan? Kenapa? Ini ragu-ragu ya, ada kemungkinan haramnya sebenarnya kan. Apalagi misalnya apa perkara ini apa, misalnya sesuatu perkara apa di mazhab kita nggak haram, tapi mazhab yang lain haram, ya tinggalkan aja, ya kan. Mungkin apa imam kita memandang ya secara zahir enggak, ya kan, tapi apa kita bagus tinggalkan aja berarti. Tinggalkan sesuatu yang meragukan akan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukan akan engkau. Yang syubhat ya bahasanya juga kan apa? Yang syubhat kan ragu-ragu samar-samar, yaitu ditinggalkan. Itu waranya orang-orang yang saleh. Ada derajat yang lebih tinggi lagi, yalah. Kalau yang pertama kata apa? Tadi apa? Yang waraul udul mereka itu apa? Meninggalkan yang haram, yang jelas haram ya tinggalkan. Sekarang apa? Yang wara' sholihin apa? Mereka itu meninggalkan sesuatu yang ada kemungkinan haram, tapi ulama enggak memutuskan haram. Ya kan, ulama mengatakan yang enggak haram, tapi apa? Ada kemungkinan haram.
As-salisah yang ketiga, wara'ul muttaqin, waraknya orang-orang yang bertakwa. Ini lebih tinggi lagi. Qala Nabi, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la yablughul abdu, tidak sampai oleh hamba, darajatal muttaqin, kepada derajat orang-orang yang bertakwa, akan derajat orang-orang yang bertakwa, hatta hingga yada'a, dia itu meninggalkan, mala ba'sabih, seakan sesuatu yang tidak mengapa, akan sesuatu yang tidak jelek, dia tinggalkan sesuatu yang enggak mengapa, sesuatu yang enggak jelek dia tinggalkan. Kata kita ini enggak jelek, kenapa ditinggalkan? Ada alasannya. Makhafata, karena takut, ma bihi ba'sun, daripada sesuatu yang dengannya itu sesuatu ba'sun, ada kejelekan. Yada'a ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'sun, meninggalkan dia akan sesuatu yang tidak mengapa, dia meninggalkan akan sesuatu yang tidak jelek, ya kan, sesuatu yang tidak mengapa dengannya dia tinggalkan karena takut daripada sesuatu yang dengannya itu ada kejelekan, ya kan. Sekarang ada sesuatu lah, ada sesuatu, kata kita nggak apa-apa nih sekarang, ya kan, tapi apa, ditinggalkan. Kenapa? Ya takut kalau kenapa-napa. Meninggalkan sesuatu yang nggak apa-apa karena takut kalau ada apa-apa. Meninggalkan sesuatu yang tidak jelek, takut kalau nanti apa, keserempet sama yang jelek. Nggak jelek, ya kan, tapi apa, takutnya kalau dia ambil itu terserempet sama yang jelek. Ini sekarang baik, ya kan, baik sama sini misalnya baik, yang sini apa sekarang gak baik, ya kan. Sekarang ketika dia ini akan ini baik, yang ini gak baik, kan berarti kan dia yang dihiga sini kan itu masih baik kan, dia dihindarkan dia yang dihiga sini. Kenapa? Kalau keserempet sama yang gak baik, ya kan, lebih yang jelas-jelas aja yang katanya yang di sini yang baik, nah ini kan lebih terhindar, ya kan. Kalau di sini ya kalau keserempet, ya kan. Kalau ini sebenarnya nggak baik juga, ya kan, berhindar. Misalnya apa? Misalnya anggaplah kita misalnya berdagang, ya kan. Atau misalnya nanti apa? Misalnya sekarang anggaplah, misalnya apa? Sekarang kita pengen mengeluarkan zakat. Zakat kita apa? Atau misalnya apa? Kita menerima sesuatu lah dulu. Anggap apa? Kita sekarang menerima sesuatu. Yang mana apa? Sesuatu yang kita terima sebenarnya apa? Kita nggak terima sebetulnya semuanya. Misalnya apa? Kita pengen dikasih, ya kan, dari akan sebuah hak, ya kan, yang mana ini apa, misalnya sebuah hak ini apa, anggap misalnya apa, kita pengen belayar, ya kan, pengen belayar, kan kita itu apa, bisa menerima daripada harta zakat, ya kan, sekedar apa yang mencukupkan kita. Kata kita kan apa, cukupnya adalah 30 juta. Tapi kita ya sudah, aku ambil 29 juta aja. Takutnya sebenarnya apa? Aku ini gak perlu sampai 30 sebenarnya. Aku sebenarnya perlu 29 aja, ya kan. Walaupun sebenarnya kan sangkaan dia apa? Perlunya 30. Tapi kata dia takut kalau seandainya kan sebenarnya aku perlu itu 29 aja. Tapi ini kan lebihan nantinya. Jadi biar aku ambil 29 aja. Walaupun sebenarnya apa? Sangkaan aku apa? Aku berhak 30, tapi aku ambil hanya 29. Kan itu hati-hati. Itu hati-hati. Ini nanti ada misalnya lagi langsung daripada Sayyidina Umar. Waqala Umar, dan mengatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga meridhai oleh Allah daripada beliau, kata Sayyidina Umar, kunna, adalah kami,
Nada'u meninggalkan. Kunna adalah kami. Ini kan apa? Ya beliau menyebutkan adalah kami, artinya apa? Menceritakan sesuatu yang lalu. Ya kan, kunna fi'il madhi. Artinya apa? Kami dulunya di zaman Rasul. Memang berarti apa? Itu adalah jalan Rasul. Ya kan, kunna adalah kami dulunya, artinya apa? Di zaman Rasul. Ini menunjukkan apa? Ini perkara ada sesuatu yang memang apa? Diajarkan Rasul, sesuatu perkara yang diridhoi Rasul. Memang sesuatu perkara yang apa? Disenangin oleh Rasul. Kunna adalah kami. Nada'u meninggalkan. Tis'ata a'syaril halal, akan 9/10 daripada yang halal. Kunna adalah kami, nada'u meninggalkan, tis'ata a'syarin 9/10, 9 dari apa? 9/10. Kan 9/10 yang daripada yang halal. Kami meninggalkan akan 9/10 daripada yang halal. Kenapa jadi tinggalkan itu? Banyak yang halalnya tinggalkan, bukan sedikit kan. 9/10. Kami meninggalkan akan 9/10 daripada yang halal. Kenapa? Makhafata, karena takut al-wuqu'i daripada jatuh fil haram, pada yang haram. Ya sudah, mungkin dapat ya kan, apa yang halal itu banyak, tapi ya dikit aja ngambil yang halal. Takut nanti kalau ambil yang haram. Ya, apa tis'ata asyar ya kan, 9/10 berarti ya sedikit aja yang diambilnya. Yang diambil mereka apa? Sedikit aja, yang perlunya aja, yang hajatnya aja. Yang agak perlu yang gak usah, takutnya nanti keambil yang haram. Kan luar biasa. Padahal apa? Yang halalnya banyak. Wa min hadzal asl, pada ini asal, kana ba'duhum, adalah sebahagian mereka para ulama, adalah sebagian mereka apa? Para orang-orang yang saleh. Idza istahaqqa, apabila berhak ia, mi'ata dirham, akan 100 dirham. Gimana sekarang? Iktasara, maka ia akan terbatas, ala atas, tis'atin wa tis'in, mengambil 99 dirham. Ala tis'atin wa tis'in, atas mengambil 99. Ini sebagian ulama ya lah, sebagian orang-orang saleh apa? Ketika berhak 100 daripada dirham, dia hanya mengambil apa? 99. Ya pokoknya ada ditinggalkan ya, minimal kan sekarang ada ditinggalkan. Gak diambil semuanya. Adapun yang sahabat tadi Sayyidina Umar ya luar biasa memang kan. Dari banyaknya hanya ngambil apa? 1/10. 9/10 semuanya ditinggalkan. Tapi ini kan ya masuk yang di bawah sini apa? Masih dalam kategori kan. Kategori apa? Meninggalkan yang halal karena takut kalau kena yang haram. Meninggalkan sesuatu yang la ba'sa bih, tidak mengapa padanya, tidak jelek padanya. Kenapa? Karena takut kalau keambil yang jelek. Wa tarakal wahida, dan meninggalkan ia al-wahida akan 1 dirham, ya kan, diambil 99 dirham dan meninggalkan ia akan 1 dirham. Hajizan, sebagai penghalang, bainahu, diantaranya, wa bainan nar, dan diantara an-nar, api. Li khaufi ziyadah, karena takut az-ziyadah, daripada lebihan. Jadi katanya apa ya, takut kalau sebenarnya lebihan. Sebenarnya apa haknya 100 tapi diambil hanya 99. Kenapa? Katanya kalau 100 itu kalau sebenarnya lebihan, bukan hak aku sebenarnya 100. Jadi ya hati-hati apa, tinggalin satu dirham. Wa kana ba'duhum, dan adalah ba'duhum sebagian mereka para ulama, ya'khudhu, mengambil ia, ma ya'khudhu, akan apa yang ia ambil. Gimana cara mengambilnya? Binuqsani habbah, dengan mengurangi habbah 1 biji. Ya kan, misalnya apa? Anggap misalnya apa, kita beli, ya kan,
beli sesuatu, ya kan apa? Sebenarnya apa kita berhak dari sesuatu ini apa? 1 kilo. 1 kilo itu apa kenanya 9 biji misalnya, ya kan, daripada itu buah. Kita ambil 8 aja. Ya kan ini kan warok, ya kan. Jadi apa sebagian mereka itu mengambil ia akan apa yang ia ambil dengan mengurangkan 1 biji. Wa yu'ti dan memberikan ma yu'ti akan apa yang ia berikan bi ziyadati habah dengan menambahi 1 biji. Kalau dia memberi, dia itu akan memberikan, akan melebihkan daripada pemberian, ya kan? Misalnya apa sekarang dia akan mengeluarkan sesuatu yang wajib, yang wajibnya sekian, dia lebihin lagi. Yalah. Kata maksudnya apa? Hati-hati kalau mungkin apa aku itu kesalah hitung. Sebenarnya apa yang wajib atas aku lebih banyak lagi untuk aku serahkan. Ya kan, maka dia lebihkan ketika menyerahkan sesuatu. Tapi kalau mengambil, maka dia itu apa? Mengurangi. Gak mau ngambil banyak, dikurangin daripada haknya. Yalah. Bahasanya kalau berdagang itu apa? Kalau berdagang itu kalau dia yang menjual, dia akan lebihin orang. Kasih apa lebihan bagi orang lain, bagi pembeli. Tapi kalau dia yang membeli, dia akan apa? Gak menuntut, akan lebihan. Bahkan kalau mau apa? Kalau bisa dia kurangin milik dia. Nih, takut kalau lebihan pian memberiin, ya kan? Nah, kali ini kan sekarang kebalikan daripada mutaffifin, ya kan? Kebalikan daripada mutaffifin. Kalau mutaffifin itu apa? Kalau dia yang menakar artinya dia yang menjual, dia ngurangin. Kalau dia yang membeli minta lebihin, itu kan kebalikannya. Jadi apa? Sebagian mereka itu orang-orang saleh kalau mengambil dia ngurangin daripada haknya sedikit. 1 biji misalnya. Kalau dia memberi dia lebihin. Ketika dia mengeluarkan, maka dia akan mengeluarkan dengan melebihi. Walidzalika dan karena yang demikian adalah karena warak yang seperti ini. Akhadha Umar bin Abdul Aziz mengambil oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Beliau mengambil apa? Bi anfihi dengan hidungnya. Beliau ambil, beliau pegang, beliau tutup akan hidung beliau. Kenapa? Hadran berhindar, karena berhindar min rihil miski daripada aroma misik, minyak wangi misik. Alladzi yang kana adalah ia misik yuzanu ditimbang baina yadayhi di hadapannya. Yang mana ini misik li baitil mal, milik daripada baitul mal. Baitul mal itu kan apa? Hak umum bagi seluruh orang muslim. Nah, ketika sekarang beliau masuk ke dalam baitul mal, ada yang namanya apa? Penimbangan misik, maka beliau tutup. Akan wa qala lamma su'ila an dzalik, dan beliau pun mengatakan manakala beliau itu ditanya daripada yang demikian. Beliau ditanya kenapa malah pian menutup akan hidung, ya kan? Apa yang jawaban beliau? Beliau mengatakan apa? Kata beliau, wahal yuntafa'u illa birihih, dan tidaklah yuntafa'u diambil manfaat ia misik illa kecuali birihihi dengan aromanya. Sekarang yang namanya misik kata beliau diambil manfaat dengan aromanya. Sekarang aku masuk ke Baitul Mal, aku nggak berani buka hidung, pengen ditutup aja. Kenapa? Takutnya apa? Sekarang aku tak ambil hak orang, tak ambil apa? Tak ambil hak muslim. Wahal yuntafa'u illa birihi, dan tidaklah diambil manfaatnya illa birihi kecuali dengan aromanya. Itu yang namanya warak kan. Sampai kan juga disebutkan, ya kan, masalah apa? Masalah yang namanya riba kan. Ada disebutkan apa? Masalah riba, bahwasanya kan apa? Yang namanya riba itu kita mengambil manfaat kan daripada orang yang kita utangin. Kullu dainin jarra manfaatan fahuwa riban. Setiap utang yang mana dia itu menarik akan manfaat, maka itu riba. Nah, sebagian ulama, ya kan, sebagian orang soleh mereka itu hati-hati banget. Sampai disebutkan apa? Bahwasanya ada satu orang dia ini ngutang sama seorang yang soleh.
Ada ini orang apa? Dia itu ngambil utang daripada orang yang soleh. Ya setelah itu ya sudah diberikan uang kan untuk dia berhutang. Setelah itu pada suatu hari ya kan, ini orang soleh berjalan dan ketika itu apa ternyata mungkin apa karena panas atau karena hujan ya kan, atau mungkin nggak sengaja beliau itu apa berjalan dan di atas beliau ada naungan daripada rumah orang yang ngambil hutang sama beliau. Ada apa bahasa kita kayak samping rumah kan biasa ada naungan kan sedikit ketika air panas. Nah beliau berjalan ternyata apa terlewatin daripada ini naungan yang mana ini daripada rumah orang yang ngambil utang sama beliau. Sekarang beliau takut kalau sekarang jadi riba nih, ngambil manfaat daripada orang yang kita utangin. Maka ya sudah kata beliau apa sekarang gak usah bayar utang, diridoin aja. Takutnya apa kalau nanti dia bayar utang ngambil riba, uang kembali dan mendapatkan manfaat daripada naungan rumahnya itu orang, ya kan? Jadi itu yang namanya Pak Murok ya luar biasa kan. Takut ya kan daripada mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan ya subhanallah ya, kayaknya kalau masalah ini jarang ada was-was. Ya kan kalau sholat ya was-was. Tapi kalau masalah yang menghindari yang haram nggak ada was-was. Ya kan kadang-kadang orang ya malah berani-berani aja ngambil yang haram, ya kan. Nggak ada was-was kalau haram tinggalin aja. Nggak ada. Ya kan kalau sholat ada. Ya karena sebenarnya ini yang memang perlu dihindari inilah. Ya, ini yang sekarang yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita ngambil hak orang. Ya kan? Wa min dzalika dan daripada yang demikian itu daripada ini jenis juga kan apa? Wara' muttaqin. An yatawarra'a bahwa dia itu apa yatawarra' berhindar. Ya kan dia berwara' artinya apa? Berhindar. Anizinah daripada hiasan, wa akli syahwat dan memakan sesuatu yang disyahwati, sesuatu yang diinginkan bahasa kita kan, sesuatu yang hawa nafsu kita apa mensyahwati itu sesuatu. Nah meninggalkan dia itu berwara daripada hiasan dan daripada memakan sesuatu yang diinginkan. Kenapa? Khifata karena takut min antajmaha dari antajmaha bahwa tajmaha apa berontak an nafsu oleh hawa nafsunya. Dia takut nanti hawa nafsunya apa berontak, hawa nafsunya apa tidak bisa dikontrol lagi, hawa nafsunya nanti apa malah menunggangin dia. Dia takut yang demikian. Fatad'u maka nanti kalau hawa nafsu sudah berontak, hawa nafsu bisa menunggangin dia. Fatad'u maka mengajak ia hawa nafsu akan dirinya ila syahwat kepada syahwat-syahwat al-mahdhurah yang dilarang. Jadi sekarang dia itu meninggalkan sesuatu yang sifatnya apa hiasan-hiasan, sesuatu yang sekarang apa sifatnya menghiasi bagi dirinya, sesuatu yang apa mungkin sesuatu yang indah menghiasi bagi rumahnya. Ya kan dia menghindari akan makanan-makanan yang apa yang disyahwatin, yang diinginkan, yang enak. Kenapa? Karena dia itu takut nanti kalau dia itu mengambil daripada perhiasan-perhiasan dunia, dia mau mengambil akan makanan yang apa yang enak-enak. Dia takut nanti apa sudah dia itu akan kalah sama hawa nafsunya. Hawa nafsunya akan menunggangin dia. Ketika sudah ditunggangin hawa nafsu apa? Nanti hawa nafsu akan menggereng dia, akan membawa dia untuk melakukan syahwat-syahwat yang nanti malah diharamkan. Ya kan? Maka dia hindarin sesuatu perhiasan-perhiasan atau makanan-makanan enak sekalipun apa itu halal aja. Tapi apa dia takutnya nanti dikalahkan hawa nafsu, dan setelah sudah dikalahkan hawa nafsu hawa nafsu sudah mengendarain dia, nanti hawa nafsu akan membawa dia kepada syahwat-syahwat yang haram. Jangan takut kayak gitu ya sudah ditinggalin daripada apa hiasan-hiasan dan daripada makan makanan yang diinginkan. Jadi begitulah ya kan kita itu ya belajar juga. Jadi ya kadang-kadang kan ya memang kita kan mempunyai keinginan. Kadang-kadang ya kita memang apa secara jujur kan kita apa kadang-kadang makannya enak, ya kan. Tapi ya kita berusaha lah jangan setiap kali pengen diberi.
Setiap kali pengen ini dibeli. Setiap kali pengen makan ini. Jangan setiap kali. Kita harus belajar. Ketika kita pengen kita tahan. Yalah, kita belajar apa? Ketika kita menginginkan sesuatu, gimana kita bisa menahan daripada itu sesuatu. Bahasanya apa? Afakullama tashtarih kan. Apakah setiap yang engkau inginkan engkau akan beli? Enggak. Kalau ya setiap ingin dibeli, setiap yang pengen dimakan. Kalau yang gitu ya sudah, sekarang apa? Dirinya ini apa? Tidak akan bisa lagi mengontrol bagi syahwatnya. Dia ini apa? Tidak akan bisa mengontrol daripada hawa nafsunya. Jadi ada yang namanya apa? Setir lah. Minimal apa? Kita punya setir. Ya kan? Kalau meninggalkan semua yang enak, gak makan lagi. Setiap hari makan apa? Makan nasi sama uyah aja. Ya pada kurus nanti yang jamaah. Ya kan? Tapi yang penting apa? Ada kontrol lah ya kata kita. Ada kontrol. Ya kan? Gak payu lagi orang yang berjual apa ayam. Gak payu lagi orang yang berjual ikan. Gak payu lagi orang yang berjual daging. Kenapa ya sudah manusia Masya Allah semuanya zuhud, pengen nasi sama garam aja. Ya kan, jadi ya enggak. Sebenarnya apa maksudnya ya yang paling penting apa? Bisa dikontrol lah. Yalah. Kita ada mempunyai kontrol. Jangan setiap mau kita luluskan, jangan. Ya kan? Tapi ya memang ulama-ulama itu dulu luar biasa menjauhi daripada dunia. Ya kan? Tapi maksud kita ya kalau nggak bisa seperti mereka ya minimal apa? Ada kontrol kita. Ya kan, sebagian kan dulu apa? Sebagian ya makan di tong sampah aja. Sahabat Uwais Al-Qarani ngambil makanan di mana? Di tong sampah. Sebagian ulama kalau nggak salah apa? Perutnya itu apa? Sampai hijau. Ya kan? Atau sampai kuning ya. Kenapa? Makan pasir. Ya mereka ya orang-orang yang zuhud luar biasa ya sudah. Ya kan, kita nggak bisa minimal apa kata kita kita setir untuk mengontrol diri kita. Jadi ya memang subhanallah ya kan, sebagian ya luar biasa. Nah, wa min dzalika, dan daripada yang demikian itu juga lagi tarkun nazari, meninggalkan daripada memandang, menghindarkan daripada memandang. Ila tarkun nazar, meninggalkan daripada memandang, ila tajammul, kepada berelok-elok, kepada berindah-indah, ya kan? Kepada berelok-eloknya, kepada berindah-indahnya ahli dunia oleh ahli dunia. Kan ada orang-orang yang kata kita ahli dunia, orang-orang yang memang kecemplungannya kepada dunia, orang-orang yang memang cenderungnya kepada dunia. Sekarang mereka itu kan berhias-hias, mereka itu berelok-elok dengan pakaiannya, dengan apa? Ya kan, kita jangan suka memandang kepada berelok-elok yang mereka lakukan. Ya kan, berelok-elok pada pakaian, berelok-elok pada tunggangan, ya kan, mobilnya apa macam, atau berelok-elok pada rumah. Jangan kita suka memandang. Jangan kita berusaha sekarang untuk tidak memandang. Kenapa? Karena kalau kita pandang nanti bisa menjadikan diri kita pengen dunia, ya kan, ingin juga. Yang masalahnya ingin dan nggak bisa, nggak punya, ya sekarang rugi juga. Sudah ada keinginan pengen tapi nggak ada, ya nggak usah lah, ya kan, menyakitin diri sendiri. Beda orang pengen dan dia punya, ya alhamdulillah aja, ya kan. Dia pengen tapi ada uang bisa beli juga, nah kan. Kalau sekarang nggak ada, ngeliatin orang yang punya ya makin susah, ya kan, makin sakit. Nah jadi meninggalkan memandang kepada berelok-eloknya, berindah-indahnya ahli dunia. Fa'innahu, maka bahwasanya itu kalau kita memandang yuharriku, itu akan menggerakkan dawa'i ar-raghbah, dawa'i pembangkit ar-raghbah, keinginan. Itu akan menggerakkan pembangkit keinginan fid dunya, pada dunia. Kita lihat orang bagus banget nih rumahnya, orang bagus banget nih mobilnya, orang bagus banget nih apartemennya, orang bagus banget nih punya lahannya. Lihat terus orang bagus banget nih punya sarungnya 20 juta. Ya ada aja kan sarung 20 juta, ada aja.
Lihatin kayak gitu apa? Ya sekarang tambah dirinya, pengen juga. Nah, ini sekarang keinginan itu jangan kita tumbuhkan di dalam hati. Sekarang kalau gitu kan hati nanti akan berhubung dengan dunia, jangan. Jadi apa? Hindarkan pandangan supaya hati terjaga. Hindarkan pandangan supaya apa? Hati kita terjaga. Ya kan? Apalagi kalau nggak punya kata kita kan. Makanya kan apa? Disebutkan bahwasanya ada apa ulama yang namanya beliau apa? Ibnu Semak. Ada ulama yang nama beliau apa? Ibnu Semak, sama satu lagi apa Ibnul Bar atau siapa nggak salah, kurang lebih kayak gitu Ibnul Bar. Ibn Semak ini apa? Ibn Semak ini adalah ulama, punya murid, tapi orangnya ya zuhud, jangan bahasa kita zuhud. Ya kan, orangnya miskin aja, setiap pagi apa? Pergi ke pantai, ngambil ikan, selesai dijual, setelah itu ngajar. Setiap hari apa? Ngambil ikan. Selesai apa? Dijual dan setelah itu ngajar. Itu kerjaannya. Pada suatu hari apa? Ibn Semak mengatakan kepada muridnya, ya kan, datangin si fulan. Si fulan itu apa? Bukan Ibnu Bar apa? Ibn apa? Abdul Rabb kalau nggak salah namanya. Satunya apa? Abdul Rabb. Ibn Abdul Rabb. Ibn Abdul Rabb. Kata Ibn Semak apa? Wahai muridku, datangin itu Ibn Abdul Rabb. Ya kan, datangin dia, minta apa, mungkin apa, doa atau nasihat kayak gitu. Pergi datangin dia. Setelah itu apa? Pergilah sang murid menuju yang akan negerinya Ibn Abdul Rabb. Ibn Abdul ini santri, setiap apa datang ke daerah situ kan, ketika datang ke daerah situ, anggaplah sebuah kota ya lah. Lihat sawah besar, masya Allah, ini milik siapa? Kata orang miliknya Ibn Abdul Rabb, orang kaya ternyata Ibn Abdul Rabb. Lihat, pergi lagi, ada mungkin apa sesuatu yang luar biasa, mungkin apa peternakan apa hewan misalnya yang besar, milik siapa? Kata orang ini miliknya Ibn Abdul Rabb. Pergi lagi, setelah itu mungkin apa ada lihat rumah besar, milik siapa? Kata orang ini miliknya Ibn Abdul Rabb. Lihat lagi, lewat lagi ada sesuatu yang pokoknya harta yang banyak, milik siapa? Kata orang miliknya Ibn Abdul Rabb. Ya siapa nih Ibn Abdul Rabb, kaya banget nih. Sampai santri datang. Ini santri apa? Datang kepada Ibn Abdul Rabb. Kata santri apa? Ya ngabarin kan kita anak adalah muridnya Ibn Semak. Ya kan, gurunya Ibn Semak kan tadi yang murid ini. Ya kan, mungkin apa minta nasihat, setelah itu ya kan minta doa juga kan. Setelah itu kata Ibn Abdul Rabb apa? Ada pesan. Abdul Rabb pengen ini santri menyampaikan sebuah pesan kepada Ibn Semak. Apa pesannya? Kata Ibn Abdul Rabb apa? Katakan kepada guru kamu, sampai kapan kamu ini berhubungan sama dunia? Sampai kapan hati kamu itu berikat sama dunia? Astagfirullah, ini kata santri. Kenapa ini orang yang kaya banget, uangnya banyak bilang supaya apa? Aku mengatakan sama guruku, sampai kapan pian memikirkan dunia? Sampai kapan apa pian cinta sama dunia? Bingung nih. Kan sebenarnya yang cinta sama dunia ini yang punya banyak dunia. Ini apa-apa tanah segalanya milik dia. Ya sudah. Ini santri pergi kepada gurunya Ibn Semak. Terus kata Ibn Semak, apa? Ada pesan apa dari Ibn Abdul Rabb? Kata Ibn Abdul Rabb, sampai kapan pian ini cenderung sama dunia? Sampai kapan pian berhubung sama dunia? Ya kan? Itu disampaikan. Kata Ibn Semak, ya benar. Memang kata Ibn Semak, walaupun aku miskin tapi masih ada hubungan, masih ada hati ini terhubung sama dunia. Tapi Ibn Abdul Rabb walaupun dunia yang banyak, tapi hatinya nggak sedikit pun berhubung sama dunia. Ya kan? Jadi sekarang ya paling inti apa? Gimana kita hati kita jangan sampai cinta dunia, ya kan? Ada punya yang rezeki Allah kan, orang punya ya alhamdulillah, ya kan? Yang penting apa? Hati. Kalau seandainya kita nggak punya tapi kita berhubung, ya ini sekarang jadi masalah, yalah. Kita nggak punya dunia, setelah itu malah cinta lagi sama dunia, ini kan sekarang jadi masalah.
Dikatakan juga ada seorang ulama, nama beliau apa? Husain. Husain ini apa? Adalah seorang ulama besar di zamannya dan ulama yang sangat kaya, ya kan? Harta banyak, istri banyak, anak banyak, peternakan banyak, sawah banyak. Ya pokoknya orang kaya di zamannya. Artinya apa? Apapun yang dibuatnya, apapun yang dilakukannya jadi duit bahasa kita. Memang ya orangnya sudah memang dunia datang gimana? Apapun yang dilakukan jadi duit. Sebagian orang kan apa usaha capek-capek usaha nggak ada jadi duit. Ini apa? Yang apapun yang dilakukan jadi duit. Sampai-sampai apa dikatakan beliau ini sampai-sampai apa? Duit itu masuk dari jendela rumah. Yang gimana ceritanya? Diceritakan apa? Suatu malam ada orang, ya kan, yang mana ini orang apa bertugas ya kan untuk mengelola juga sebagian harta beliau. Pengen ngasih harta sudah kemalaman nih, lemparin aja lewat jendela di atas. Jadi luar biasa nih, memang dunia datang sampai masuk dari lewat jendela atas. Ya kan ya memang orangnya sudah ditentukan Allah. Nah ini orang kaya banget. Pada zaman itu apa orang bingung, kalau orang nih gimana nih, katanya orang alim, katanya ulama, katanya wali besar, tapi dunia banyak banget punya. Masa ini orang alim, masa ini orang wali. Setelah itu apa ya sudah, ini beliau dengar yang alim tadi apa dengar cerita orang, maka apa ya beliau ya kan dengan kekuasaan Allah menunjukkan gimana. Memang sebenarnya apa? Memang sebenarnya Allah yang ngasih, bukan beliau yang pengen dunia, enggak. Jadi disebutkan apa? Beliau punya kurma beliau yang kecil. Ya kan ya mungkin kalau secara zahir apa kata orang ini murah banget. Kurma murah banget. Ya kan ketika ada orang pengen belayar ke negeri Baghdad, kata beliau, ya coba nih bawa korma milik aku. Orang bingung nih, gimana nih korma kecil halus kayak apa korma kekurangan gizi nih. Pengen dibawa ke negeri Baghdad, yang mana ini negeri Baghdad adalah negeri yang sangat subur. Negeri Baghdad adalah negeri yang mempunyai korma-korma yang berkualitas tinggi. Mana payu ini bahasanya kan, ini korma. Tapi apa ini ulama ini apa Syekh Husain ini apa beliau pengen menunjukkan bahwasanya Pak Allah yang memberikan rezeki, bukan beliau yang sekarang mencari-cari uang sebenarnya, bukan, ya kan? Ini sekarang korma yang kecil dibawa ke negeri Baghdad, yang mana ini negeri Baghdad mempunyai korma yang berkualitas tinggi. Ketika sampai, ya kan orang ya awal-awal bingung juga gimana dibawa nih, mana payu, ya kan bahasanya, mana laku. Ketika dibawa sudah ke negeri Baghdad, tiba-tiba ternyata apa? Di negeri Baghdad ketika itu tersebar penyakit. Yang mana kalau orang kena penyakit mati. Ya kan? Kena penyakit lama-lama apa? Enggak lama mungkin apa beberapa hari mati. Nah, ketika tersebar itu wabah, orang Baghdad bingung gimana sekarang ngobatin. Setelah itu kata sebagian orang Baghdad, tuh ada orang-orang mereka itu membawa korma, mereka itu dari negeri yang mulia, negeri Yaman, ya kan? Coba kalau ada yang sesuatu yang luar biasa istimewa di sisi mereka, kalau ada yang berberkat bahasanya kan. Ya setelah itu apa? Ya dilihat ada korma nih, ya sudah kasih korma, ya kan? Korma dimakanin, korma yang kecil yang kurus tadi kepada orang yang sakit ternyata langsung sembuh. Orang yang kena wabah banyak. Setelah itu apa? Maka dibelilah semua korma yang tadi yang dibawa. Ini korma banyak tadi dibawa di kapal. Semua kormanya payu, bukan per kilo, bukan per biji dijual. Dijual kormanya apa? Per biji. Jadi obat, bahasa kita apa? Obat corona. Ya kan? Berapa vaksin semalam harganya? 300. Nah, sebiji pokoknya kan per biji. Harganya ya kan untuk obat apa? Obat penyakit wabah, yang mana ini wabah sangat berbahaya karena wabah mati nanti. Jadi kan pasti payu dengan apa sekarang apa laku dengan mahal. Maka setelah itu apa? Setelah
selesainya mereka itu daripada menjual korma, mereka balik. Yang asalnya kapal dipenuhi dengan korma, sekarang kapal dipenuhi dengan uang. Maka datanglah itu kapal, ternyata laku kan. Ya, kan setelah itu ketika sudah laku dibawa ke Yaman, kata Syekh Husain apa? Nah ini kata Syekh Husain, dunia yang ngejar aku, bukan aku ngejar dunia. Ini yang kalian lihat nggak laku aja, yang kecil aja ternyata payu, ternyata laku sekarang. Malah keuntungannya besar. Memang apa? Dunia yang ngejar. Nah kata beliau apa? Ini semua harta yang aku miliki, daripada sawah, daripada kuda, daripada hewan-hewan, daripada rumah-rumah, daripada banyaknya keluarga, banyaknya istri, semuanya ini jikalau hilang semuanya dengan sekedip mata aja, maka itu nggak akan menggerakkan hatiku. Biasa. Yang nggak ada dunia di dalam hati. Ya dah. Itulah keadaan apa? Orang-orang aulia radhiyallahu anhum. Jadi apa yang penting apa? Jangan kita suka memandang harta orang, itu bahaya nantilah. Nah, kalau ya dapat rezeki, alhamdulillah Allah yang mendatangkan ya, alhamdulillah, tidak masalah. Nah, tapi apa? Jangan sampai hati yang terhubung sama dunia. Walidzalika, dan dari karena itu qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamuddanna ainaika, dan janganlah engkau tamuddanna menghulurkan ainaika akan mata engkau. Artinya apa? Janganlah engkau mengarahkan pandangan engkau. Jangan apa? Suka terlalu apa? Miti-itihin terus. Melihat-lihat terus. Wala tamuddanna ainaika, dan janganlah engkau menghulurkan ainaika akan kedua mata engkau, akan penglihatan engkau maksudnya. Ila kepada ma matta'na bih, sesuatu yang kami berikan kenikmatan bihi dengannya, azwajan akan golongan-golongan minhum daripada mereka. Allah berikan kepada golongan-golongan daripada manusia akan harta-harta. Itu kalian apa? Jangan suka memandang harta-harta mereka itu. Ya kan? Jangan kalian menghulurkan akan kedua mata kalian kepada apa yang kami berikan kenikmatan dengannya, azwajan akan golongan-golongan minhum daripada mereka. Kami berikan apa? Zahratal hayatid dunya. Kami berikan kepada mereka itu akan keindahan daripada kehidupan dunia. Kami berikan harta, kami berikan ini, kami berikan itu. Jangan kita pandang. Lah jangan kita suka melihat akan nikmat orang lain. Jangan kita suka melihat dunianya orang lain. Jangan. Kenapa? Khawatirnya nanti malah hati kita malah suka sama dunia. Hati kita pengen juga dunia yang seperti mereka. Jangan. Walidzalika, dan dari karena itu qala Isa, berkata oleh Sayyidina Isa ibnu Maryam alaihi salam, kata Sayyidina Isa, la tanzuru, janganlah kalian itu memandang ila amwali ahli dunia, kepada harta-hartanya ahli dunia. Jangan kalian memandang kepada hartanya orang-orang yang cenderung pada dunia, orang-orang yang berkecimpung pada dunia. Jangan suka dipandang, ya kan? Nanti ya sakit hati. Nih dia punya 100.000 jangka ada, nih orang punya 100 miliar, 1 triliun, 10 triliun, 100 triliun. Jangan, gak usah. Ya kan, syukurin yang ada. Janganlah kalian memandang kepada harta-harta ahli dunia. Kenapa? Fa inna bariqa amwalihim. Maka bahwasanya bariqa, kilatan amwalihim daripada harta mereka, yadhabu, menghilangkan ia, bihalawati, akan manisnya imanikum, keimanan kalian. Yadhabu bihalawati imanikum, menghilangkan akan manisnya keimanan kalian. Jadi sekarang harta mereka ini kan yang banyak, yang dipandang ini nanti ada kilatnya. Seperti akan harta itu kan mengkilat, artinya apa? Menyilaukan mata. Nah jangan kalian pandang akan harta mereka, maka bahwasanya kilatan daripada harta mereka itu akan menghilangkan dari hati kita manisnya keimanan. Ya kan? Kenapa jadi kehilangan manisnya keimanan? Gak ada ridho lagi sama Allah. Gak ridho. Ya kan? Karena kenapa? Yang namanya apa?
manisnya iman kita bisa dapatkan ketika kita ridho, itu yang kita bisa dapatkan. Sekarang ketika kita lihat harta orang lain, ini kilatan, ini silauan, sekarang akan menghilangkan manisnya iman daripada hati kita. Kan Rasulullah juga menyabdakan apa? Dzaqa ta'mal iman. Kata Rasul apa? Dzaqa ta'mal iman, merasakan akan rasanya iman. Siapa yang merasakan? Man radiya billahi rabba, orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya. Wabil islami dina, dan dengan keislaman sebagai agama baginya. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan dengan Nabi Muhammad sebagai apa? Nabi dan rasul baginya. Ketika ridho, maka akan merasakan keimanan. Sekarang sebaliknya, kalau kita melihat akan harta orang lain, kita silau dengan itu. Sekarang ini akan menghilangkan keridhoan, dan hilangnya keridhoan apa? Menyebabkan hilangnya manis iman. Menghilangkan akan manisnya keimanan. Jadi apa? Jangan sampai silau, ya kan? Jangan sampai silau sama harta orang lain. Jadi apa ya? Yang namanya melihat ya pasti kita melihat kan, punya mata. Lihat rumah orang banyak. Ini orang rumahnya gede banget. Ini orang mobilnya bagus banget. Ini orang apa sarungnya aja 20 juta. Lihat, pasti lihat ya kan? Apakah dipejamkan? Artinya apa? Jangan silau. Ya kan? Jangan silau ya kan? Ada memang gimana sekarang? Nyatanya ada, ya kan? Ya kan? Jadi apa? Jangan silau. Ya kalau lebih pengen berhati-hati ya jangan lewat situ, lewat yang lain aja supaya kelihatan, ya kan? Tapi yang seandainya kan lewat ya kan, yang memang ada gimana sekarang kan? Tapi apa? Pokoknya jangan sampai silau. Jangan sampai apa? Kita itu ya mengagungkan dunia, jangan. Biasa aja, jangan anggap biasa aja. Walidzalika, dan karena yang demikian itu qalas salaf, mengatakan oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang terdahulu. Apa kata mereka? Man raqqa thawbuh raqqa dinuh. Ya. Kan barang siapa raqqa lembut thawbuhu oleh pakaiannya. Kan barang siapa lembut thawbuhu oleh pakaiannya, raqqa dinuh, maka tipis oleh agamanya. Man raqqa thawbuh, barang siapa raqqa lembut thawbuhu pakaiannya. Gimana sekarang? Raqqa dinuh, tipis dinuhu agamanya. Jadi apa sekarang maksud daripada ini kan apa? Bahwasanya ketika baju itu lembut, artinya apa? Baju itu adalah baju yang nyaman. Itu adalah sekarang apa ya? Bersenang-senang dengan dunia. Nah, jikalau sekarang ini adalah sesuatu yang berlebihan baginya, jikalau ini adalah sesuatu yang berlebihan baginya, dan ini sekarang tidak disertai dengan syukur, maka sekarang apa? Ini akan menyebabkan keimanannya, agamanya juga tipis. Yalah, ketika berlebihan dan tidak disertai dengan syukur, maka ini nanti apa? Yang dimaksud dengan menyebabkan agamanya tipis. Ya kan? Jadi enggak secara umum kita bilang kalau orang kita pegang bajunya lembut, ya kata kita apa? Iman kamu tipis, gak bisa juga. Yalah. Jangan kita ngukur orang, ya kan? Ukur diri sendiri aja kan. Artinya apa? Jikalau berlebihan itu maksudnya lah, jikalau berlebihan dan tidak disertai dengan syukur. Wal halalut talqut tayyib, dan bermula halal at-talqu yang terbuka, at-tayyib yang baik, halal yang terbuka yang baik, halal yang bebas dan yang baik. Gimana itu? Itu kullu halalin, setiap yang halal, infaqqa yang terlepas, an mithli hadhil makhafah, daripada seumpama hadhihi ini al makhafah yang ditakutkan tadi yang di atas. Setiap halal yang terlepas daripada ini yang ditakutkan, maka itu nanti apa namanya? Halal yang thayyib, at-talqut thayyib, al halal at-talqut thayyib. Setiap halal yang terlepas daripada seumpama ini yang ditakutkan tadi di atas. Walam tujad, dan tidak didapatkan fihi padanya afatun, penyakit. Itu sekarang halal yang bagus yang kita ambil, ya lah. Kalau apa memang terlepas daripada sesuatu yang tadi sudah yang ditakutkan, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Ar-rabi'u, yang keempat,
wara'us siddiqin wa huwal hadaru an kulli ma yuradu bitanawulihi al-quwwah ala ta'atillah. Ya, sampai sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada pembacaan ini kitab, dan semoga Allah memberikan kepada hati kita akan sifat zuhud sehingga kita tidak memegang akan dunia dengan kecintaan, sehingga tidaklah dunia di dalam pada diri kita kecuali hanya menjadi perantara kita untuk mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم. يحي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك، واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم. تداركنا وأماته أجمعين في المشارق والمغارب، والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء، والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير، وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير، وثبتنا على أقوم المسير، وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.